Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita dipertemukan Allah di majlis yang mulia ini, majlis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis yang dinaungi oleh para malaikatnya, serta menghadirkan ketenangan dan ketentraman jiwa, dan majlis di mana orang-orang yang duduk di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membanggakannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa hadir dan duduk dalam majelis ilmu. Kemudian ucapan salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa setia di atas agama dan sunnahnya. Malam ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu bekal keluarga muslim menyambut bulan Ramadan. Barangkali ini adalah pertemuan terakhir untuk bulan ini, karena bulan depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka perlu kita angkat sebuah tema khusus agar kita menjadi keluarga yang bersiap diri untuk mempersiapkan untuk menyambut bulan yang penuh berkah itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan tidak lama lagi datang. Bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Bulan yang penuh dengan ampunan dan pahala. Bulan yang mengingatkan kita akan tujuan hidup. Kenapa Allah ciptakan kita di dunia ini? Bulan yang mengajak kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Bulan yang menata hati kita agar senantiasa tunduk kepadanya. Bulan di mana kita menanam benih-benih ketakwaan, meningkatkan kesyukuran kepada Allah. Dan bulan yang sangat indah dan luar biasa, penuh dengan suasana ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan yang tentunya penuh dengan kebaikan itu menuntut bagi kita untuk setiap keluarga mempersiapkan diri agar kita bisa masuk ke bulan itu dengan suasana hati yang sudah siap untuk menjalankan perintah Allah. Karena sesungguhnya kelezatan beribadah di bulan Ramadan tidak hadir secara tiba-tiba. Kenikmatan beribadah, berpuasa, qiyam, tilawatil Quran dan lain sebagainya, itu tidak bisa hadir
tanpa ada persiapan. Maka itulah kita menjelang bulan suci Ramadan, lebih kurang hitungan hari, bulan depan, awal bulan depan kita sudah memasuki insyaallah bulan yang penuh berkah tersebut. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar kita bisa masuk pada bulan itu dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang mesti kita persiapkan adalah ilmu. Yang mesti kita persiapkan adalah ilmu. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan tanpa kita membekali ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat puasa, hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa, atau hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah puasa, jika seandainya kita memasuki bulan itu tanpa bekal yang cukup, maka sungguh kita tidak akan menikmati bulan itu dengan ibadah. Bahkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, orang yang beribadah tanpa ilmu yang akan dihasilkan bukan kebaikan bahkan kerusakan. Kita merasa beribadah dengan semangat, tapi ternyata ibadah kita tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka siapapun orang yang beriman kepada Allah agar berbekal diri dengan ilmu menyambut bulan suci Ramadan. Ayat tentang puasa kita ulang, dibaca, kemudian difahami. Hadis-hadis yang berkaitan dengan motivasi kita berpuasa di bulan Ramadan pun kita ulangi. Hukum-hukum yang terkait dengan ibadah puasa kita fahami. Apa saja yang menjadi rukun dalam ibadah puasa kita, apa saja yang mesti dijaga dalam beribadah puasa, dan apa saja yang bisa membatalkan puasa, bahkan apa saja yang mengurangi ibadah puasa kita di sisi Allah. Itu harus kita pelajari dan mesti kita ingatkan, mesti kita persiapkan diri kita. Inilah ilmu yang kita maksud untuk dipersiapkan, untuk kita jadikan bahan renungan. Masih ada 1 bulan ke depan kita mempersiapkan diri insya Allah untuk bisa kita memasuki bulan yang penuh dengan kebaikan tersebut. Dan ini yang pertama, ilmu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini sebuah kaidah yang mesti kita fahami dalam beragama. Apabila Ramadan masuk nanti, ilmu tidak cukup, ilmu kita tidak mencukupi untuk memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat, maka kemudian disitulah nanti kegagalan akan kita dapatkan. Makanya di dalam Islam akan sangat berbeda. Orang yang berilmu kemudian dia beribadah, itu akan sangat berbeda dengan hanya semangat ibadah tanpa ilmu. Orang yang berilmu itu ibadahnya akan bersungguh-sungguh dan dia akan dipandu oleh ilmu tersebut. Dia melakukan ini karena ada dalil. Dia melakukan ini karena ada panduan. Itu akan sangat berbeda dengan orang yang beramal sesuai dengan kebiasaan yang sudah berlaku selama ini. Makanya kita mesti belajar kembali. Kita melihat kembali buku-buku para ulama dan bertanya kepada para asatizah kita bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana Rasulullah SAW sebutkan syahrun yaghfulun nasu an, di mana orang banyak melalaikan dan beribadah di saat orang-orang semuanya lalai kepada Allah memiliki keutamaan. Dan bulan Sya'ban, kata Rasulullah SAW,
adalah bulan syahrun turfa'u fihi al-a'mal, bulan diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara persiapan yang mesti kita lakukan adalah mengakrabkan diri dengan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri kita dengan perbanyak ibadah-ibadah seperti ibadah siyam as-sunnah. Kita puasa sunnah di bulan Sya'ban ini perbanyak. Melatih diri kita bulan puasa ini, menyambut bulan puasa dengan memperbanyak ibadah siyamus sunnah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Aisyah menceritakan, walam arahu sa'iman min syahrin qat akthar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Saya sama sekali, kata Aisyah, belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang ia lakukan di bulan Sya'ban. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Sya'ban ini memperbanyak siyamus sunnah. Mari kita ikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbanyak ibadah puasa sunnah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ia tidak puasa hanya di akhir-akhir Sya'ban saja. Akhir Sya'ban saja. Jadi Nabi SAW memperbanyak ibadah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan salah satu bentuk sebabnya. Kata Nabi SAW, bulan ini adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan saya ingin, kata Nabi SAW, ketika amal saya diangkat kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Latih diri kita, ajak keluarga kita, ingatkan anak-anak kita. Paling tidak puasa Senin Kemis sudah kita mulai di bulan Sya'ban ini. Ditambah dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Silahkan untuk kita melatih diri kita, melatih berbagai macam ibadah di bulan Sya'ban ini. Bahkan kata para ulama bahwa puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Sya'ban adalah ibarat salat qabliyah sebelum salat fardu. Kita punya di dalam syariat kita ada salat qabliyah. Ibaratnya dia sebagai sunnah qabliyah. Makanya akan terlihat nanti ketika Ramadan tiba dan dia tidak pernah puasa kecuali Ramadan saja. Itu akan sangat berbeda kondisi seseorang. Akan sangat berbeda bagaimana dia menghadapi hari-harinya. Makanya tidak heran kalau orang yang baru berpuasa ketika Ramadan tiba, maka yang akan lebih banyak dilakukan adalah istirahat. Bahkan menggunakan dalil hadis dhaif. Apa itu? Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Yang dipilih yang satu ini. Padahal Ramadan bulan yang penuh dengan fastabiqul khairat. Bulan-bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sangat indah. Bulan yang sangat penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kemudian bulan itu hanya sekedar dilewati puasa dengan hanya menahan lapar, menahan minum, menahan tidak makan. Itu saja. Yang lainnya bahkan ada yang puasa tapi tak sholat. Waliyatubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di samping kita mempersiapkan ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah puasa, kita melatih di bulan Sya'ban ini yang pertama melatih puasa sunnah. Yang kedua melatih diri kita dengan mengakrabkan dengan kitab suci. Mengakrabkan diri kita dengan tilawatil Quran.
mulai kita latih 5 lembar satu hari. Mulai kita tingkatkan jumlah halamannya. Karena Ramadan itu bulan Al-Quran. Kalau kita tidak melatihnya di bulan-bulan sebelum Ramadan, itu akan kaget ketika Ramadan tiba, Al-Quran tak dibaca. Hanya menyuruh anak untuk tadarus, tapi dia tidak membaca. Waliyadzubillah. Dia hanya menginginkan ya orang-orang di sekitarnya membaca Al-Quran, tapi dia kemudian tidak ada tilawahnya. Rugi, Pak. Karena Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Latih mulai sekarang. Pagi habis subuh kita baca beberapa lembar. Memulai mungkin berat, tapi itu adalah start yang sangat bagus. Kalau startnya bagus, insya Allah endingnya bagus. Tapi persiapan awalnya tidak bagus, maka ending juga tidak akan bagus. Makanya kenapa ada orang ketika sudah di ujung-ujung Ramadan tiba, ya Allah Ramadan cepat kali, ya kan? Tanpa terasa sudah masuk 10 terakhir. Itu ada 2 makna. Yang pertama, dia betul-betul menyesal karena bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan itu cepat kali berlalu. Atau yang kedua, ini hanya ya alhamdulillah gitu kan, Ramadan sudah selesai. Ikhwanikum muslimin, biasanya kalau kita analogikan dengan sebuah safar, akan terasa nikmat safar kita itu jika kita persiapkan sematang-matangnya. Kita persiapkan diri kita dengan semaksimal yang bisa kita persiapkan. Kita ingin safar ke Sumbar misalnya dalam beberapa hari ke depan, maka tentu kita memperhitungkan diri dengan uang yang akan kita bawa, pakaian dibawa harus berapa lembar, dan peralatan-peralatan yang harus dibawa. Itu sudah kita persiapkan. Bekal-bekal itu sudah kita persiapkan. Tapi kemudian ketika kita safar secara dadakan, tanpa kita mempersiapkan diri dengan bekal-bekal yang cukup, akhirnya banyak yang terasa tidak nyaman. Uang tidak cukup, kemudian ini tertinggal, ini tidak terbawa. Bagaimana perasaan kita ketika safar itu? Ramadan seperti itu. Apabila kita maksimal dalam mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, itu Ramadan kita akan terasa berenergi. Ramadan kita akan terasa berkualitas. Ramadan kita akan terasa indah. Karena hari-hari tidak akan lepas dari ibadah kepadanya. Ibadah salat berjamaah terjaga. Tilawatul Quran tidak pernah luput. Zikir tidak pernah lalai. Malam setelah tarawih kita jadikan diri kita mengambil bagian di malamnya kembali untuk menambah salat-salat sunnah. Rezeki yang Allah titipkan kita keluarkan dan seterusnya. Nah, ini yang kedua, dengan memperbanyak ibadah-ibadah, melatih diri kita dengan ibadah-ibadah di bulan Sa'ban ini. Bahkan kata para ulama, bulan Sa'ban itu bulan di mana kita menyirami. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita menyemai. Dan bulan Ramadan bulan kita menuai. Kalau tidak ada yang kita semai, tidak ada yang kita siram, apa yang akan kita tuai? Orang akan bisa memanen sesuatu kalau ada dia melakukan proses menanam, menyirami dan menuai. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan 1 bulan ke depan ini untuk kita berharap maksimal dalam persiapan kita. Yang ketiga, apa persiapan yang mesti kita lakukan? Adalah memperbanyak doa. Agar Allah sampaikan usia kita kepada bulan Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun depan, tahun yang akan datang. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita di bulan Ramadan untuk bisa mengisi hari itu dengan amal-amal saleh. Bahkan para ulama salaf, mereka selalu mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan cara
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahra Ramadan. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah bertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Ini Ramadan tinggal 1 bulan. Apakah sudah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan tersebut? Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau sampaikan usia kami. Berikan kami untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh ibadah kepadanya. Maka ajarkan anak-anak kita, Pak. Ajak mereka untuk berdoa. Ajak mereka untuk meminta kepada Allah agar Allah berikan usia, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan taufik untuk bisa mengisi hari-hari itu dengan ibadah yang mulia. Dan sesungguhnya orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang senantiasa bermunajat kepadanya agar disampaikan ke bulan Ramadan, ini adalah wujud kerinduan. Dengan datangnya bulan Ramadan, bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perbanyak untuk senantiasa berdoa, memohon, bermunajat kepadanya agar Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa agar buah bisa kita petik di bulan Ramadan, haruslah ada benih yang sudah kita tanam dan kita semai. Kemudian diairi sampai menghasilkan buah yang sangat ranum. Puasa, qiyamul lail, bersedekah, dan segala bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, itu akan menanamkan hasil buah di bulan Ramadan nanti. Apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini akan membuahkan hasil di bulan Ramadan. Yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ilmu, kemudian kita memperbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti siam dan seperti tilawah dan qiyamul lail. Kemudian kita perbanyak doa. Dan yang keempat, kaum muslimin, kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap anak manusia itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah menunjukkan totalitas seseorang dalam menghadapi Ramadan. Kita bertobat, berserah diri kepada Allah, minta ampun kepadanya. Ajak keluarga kita, ajak istri kita, ajak anak kita. Tanpa ada sekat-sekat yang ada di hati kita. Apalagi di bulan Sya'ban ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yattali' 'alal 'abdi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya pada malam 15 Sya'ban. Allah akan ampunkan seluruh makhluknya di malam itu, kecuali 2 orang yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang tidak mendapatkan ampunan di malam itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan itu tidak mendapatkan ampunan di malam 15 Sya'ban. Dan yang kedua, yang tidak mendapatkan ampunan Allah adalah orang-orang yang masih bertikai tidak saling memaafkan. Makanya sebelum Ramadan tiba, kita sudah harus melakukan hal ini. Jika ada di antara kita kaum muslimin ada masalah dengan saudara kita yang tidak saling tegur sapa, yang tidak saling
memberikan maaf, maka berikan maaf kepada saudara kita. Kalau kita yang dizalimi, bukakan pintu maaf. Kalau kita yang bersalah, cepat-cepat minta maaf. Kalau ada hak-hak dia ini kembalikan segera. Karena kalau kita melewati malam 15 Sya'ban, masih ada di hati kita permusuhan, kedengkian, kebencian, maka Allah tidak akan memberikan maaf kepada kita di malam itu. Makanya mari kita ilmui diri kita bersama. Sungguh merugi orang yang di malam itu tidak mendapatkan ampunan. Dan perlu saya ingatkan, ibadah di malam 15 Sya'ban itu tidak ada ibadah khusus. Lakukanlah ibadah sebagaimana yang dianjurkan. Kalau memang qiyamul lail, lakukan qiyamul lail seperti biasa Anda melakukan. Tidak ada amalan-amalan khusus yang dikhususkan dengan sebutan ibadah tertentu, dengan ibadah-ibadah tertentu pula. Tidak ada. Yang dianjurkan adalah mengisi Sya'ban ini dengan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan secara syariat. Karena banyak sekali di tengah masyarakat kita tersebar amalan-amalan tertentu di malam 15 Sya'ban ada amalan-amalan khusus. Tidak. Itu tidak ada amalan khusus, ibadah khusus yang dilakukan di malam itu. Cukup kita ya melakukan, menghidupkan malam dengan ibadah, dengan qiyam, meminta ampun kepada Allah. Kita beristighfar di waktu sahur. Cukup lakukan itu apa yang telah dianjurkan dalam syariat kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita bertaubat kepada Allah, dan taubat ini adalah kebutuhan kita. Bukan Allah yang butuh dengan taubat kita, tapi kita sebagai hambanya yang butuh kepada taubat. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsinya, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar." Allah membentangkan tangannya di malam hari menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Begitupun Allah membentangkan tangannya di siang hari membuka pintu taubat orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Pintu taubat sangat terbuka kaum muslimin. Maka mintalah ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ampunkan, minta ampun kepada Allah atas dosa orang tua kita. Minta ampun kepada Allah atas dosa yang sudah kita lakukan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka taubat adalah salah satu kebutuhan dan dia merupakan salah satu persiapan yang harus kita lakukan. Di samping kita berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah puasa ini, kemudian di samping kita yang memperbanyak ibadah-ibadah, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya, serta kita menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ketika Ramadan ini tiba, maka kemudian kita tidak diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Nabi SAW mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyufarulah." Amat merugi dan hina seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi sebelum diampunkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah kerugian yang nyata bagi seseorang. Ramadan tiba, bertemu Ramadan tapi dosanya belum diampunkan, Ramadan telah meninggalkannya. Ini adalah sesuatu yang sangat merugi bagi seseorang, dan oleh ikhwani kaum muslimin perlu kita menata diri kita, perlu kita mempersiapkan diri kita. Lakukanlah perencanaan amal-amal di bulan Ramadan. Nah, ini amal-amal ini yang harus kita rencanakan ya. Terkadang Ramadan ini subhanallah bulan yang seharusnya kita persiapkan dengan rencana-rencana ibadah, tapi ada orang-orang persiapkan yang dulunya dia tidak berdagang,
Ramadan menjadi pedagang dadakan. Nah ini. Sekarang kita ini ingin berdagang dengan siapa? Gitu. Di bulan-bulan yang lain dia tidak pedagang. Tapi ketika Ramadan tiba, menjadi pedagang dadakan. Saya katakan tidak, bukan tidak boleh berdagang. Tapi kemudian kalau kita mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang barangkali ya ingin lebih dari apa yang sudah, dan akhirnya yang wajib tertinggal, yang wajib tidak teramalkan, maka ini sungguh sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya baca di beberapa riwayat itu adalah di mana kehidupan para as-salaf ya ketika Ramadan tiba mereka sudah menutup toko-tokonya. Mereka fokus di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Kata mereka, 11 bulan saya sudah mencari, 11 bulan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan saya. Di bulan ini saya fokuskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa rancanglah sebaik-baiknya Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang berkualitas. Ini merancangnya satu bulan ini bukan apa dagang kita besok Ramadan, apa yang harus kita jual besok bulan Ramadan. Sibuk sudah mempersiapkan diri dengan hal seperti ini. Kalau memang tabiat kita tidak pedagang, ya sudah, tidak apa-apa. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita dan isi hari-hari kita dengan ibadah-ibadah yang mulia. Sehingga kita tidak menyesal Ramadan berangkat, kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, ya ketika ada salah seorang yang bermimpi dan kemudian di mana dia salah dua sahabat yang akrab, kemudian mereka berjihad, yang satu meninggal dunia di saat jihad, yang satu tidak meninggal. Kemudian setahun setelah itu dia meninggal dunia. Dan akhirnya ada sahabat lain yang bermimpi bahwa orang yang pertama masuk surga adalah yang tidak meninggal di medan jihad. Subhanallah. Disampaikan berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mimpinya itu. Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau heran? Kenapa engkau heran? Orang yang masih hidup setahun setelah itu lebih dulu masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia telah memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan? Bayangkan kaum muslimin, begitu besarnya Ramadan itu tiba, begitu besarnya Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Maka hadirkan dari sekarang hati kita suasana Ramadan, hadirkan di rumah tangga kita. Mulailah duduk bersama anak kita, istri kita, buka puasa bersama. Mulailah tilawah itu akrab dalam tengah-tengah rumah tangga kita. Mulailah sedekah-sedekah itu mulai kita latih kembali. Dan mulailah qiyamul lail bersama keluarga kita, latih dari sekarang. Latih dari sekarang. Walaupun tidak banyak rakaatnya, paling tidak kita tutup malam kita dengan witir dan didahului dengan beberapa rakaat sebelum kita salat witir. Lakukan itu. Latih dari sekarang. Dan bagi yang laki-laki, ya maka yang masih ya belum istiqamah untuk berjamaah di rumah Allah, salat berjamaah, maka lakukan. Latih diri kita untuk senantiasa beribadah salat jamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita jaga, yang mesti kita jadikan diri kita harus mempersiapkan dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Sehingga Ramadan penuh dengan kualitas, sehingga Ramadan penuh dengan ya energi yang sangat luar biasa. Nah, kepada kaum wanita, kepada ibu-ibu adalah kesempatan untuk membayar hutang Ramadannya. Bulan Sya'ban adalah bulan ya terakhir di mana dia untuk membayar hutang yang tahun kemarin masih belum terselesaikan. Maka saatnya di bulan Sya'ban ini untuk membayar hutang-hutang tersebut, untuk membayar ya ketertinggalan dari hari-hari bulan Ramadan yang tahun kemarin yang belum terselesaikan. Ingatkan pasangan kita, Pak.
anak-anak perempuan kita yang barangkali yang sudah haid bulan kemarin atau tahun kemarin dia belum membayar, ya masih ada hutang yang tersisa belum diqadha, maka saatnya bulan Sya'ban kita untuk mengqadha daripada puasa-puasa sunnah atau puasa Ramadan yang belum terbayarkan. Ini saatnya. Ini saatnya kita untuk membayarnya. Kemudian, ikhwan kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bulan Sya'ban juga bulan yang mana kita, ya di mana sebagian orang, ya, masalah zakat atau zakatul mal, saya ingatkan sedikit karena ada sebuah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, terkadang zakat mal itu ya dikeluarkan di bulan Ramadan. Tidak masalah. Tapi jika seandainya zakat mal kita itu mesti dikeluarkan sebelum Ramadan, itu tidak masalah. Jika seandainya sudah mencapai haul dan nisab. Karena orang Masya Allah Ramadan itu bulan dikeluarkannya. Memang infak yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya, betul. Tapi zakat mal itu tidak dikeluarkan di bulan Ramadan, tetapi dia dikeluarkan ketika dua syarat itu telah terpenuhi. Kalau di bulan Sya'ban ini sudah memenuhi dua syarat haul dan nisab, maka keluarkan. Maka keluarkan. Nah, ini ilmu-ilmu juga yang mesti kita persiapkan bersama untuk menyambut ya bulan-bulan yang berkah tersebut. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Kenapa pentingnya kita untuk mempersiapkan diri? Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i berkata, "At-tahawun bil amri idza hadara waqtuh." Ketika kita tidak mempersiapkan diri di saat tibanya waktu Ramadan, itu berarti kita tidak ya mau untuk, atau tanda di mana kita tidak bersiap atau tidak cinta kepada amal tersebut. Makanya konsekuensi daripada datangnya sebuah syariat, kita harus berilmu dan kita tidak boleh lalai dan kita tidak boleh ya cuek dengan kondisi dan perintah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berkahi pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa diberkahi di dalam hidup kita, keluarga kita, dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dengan bulan yang penuh berkah tersebut. Wallahu taala alam, dan saya minta maaf atas segala khilaf dan salah jika ada selama ini kita dalam ya, kajian selama 1 tahun ba'da Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya minta direlakan atas segala sikap yang barangkali ya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan,
yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.